Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lubitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Habib Ali Al-Idrus meyakini bahwa 1.000% saat ini Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sedang dalam posisi hatinya galau, karena kegalauan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang bikin Kiai Haji Maduddin itu tenar, bimbang, lantas beliau mau berstatement yang bermusuhan, membenci habaib. Beliau katanya kenal dengan Kiai Maduddin Usman Al-Bantani Al-Mukarram ini adalah orang baik. Dulu hanya sekedar tesis, tapi sekarang sudah menebarkan kebencian, bahkan memecah belah. Perlu digarisbawahi, penyampaian Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tidak pernah beliau keluar dari jalur tesis yang dikajinya. Apa yang disampaikan Kiai Mat berdasarkan apa yang dibacanya. Jadi jangan beranggapan bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini sedang galau. Tidak galau ya. Jadi Al-Habib Ali Al-Idrus, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu kiai alim, sudah tahu lah. Jangan ditakut-takuti akhirat, takut-takuti surga neraka. Enggak payu sudah, enggak dibeli. Kalau memberikan nasihat, ya orang-orang sendirilah diberi nasihat. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, diri sendiri keluarga dikasih tahu, ya, baru menasihati orang lain. Keluarga sendiri masih menebar kebencian, caci maki, zawir, doktrin, fanatik. Baru kalau keluarga sendiri sudah dikasih tahu, didandanin akhlaknya, baru menasihati orang lain. Begitu nggih. Al-Habib Ali Al-Idrus, Kiai Haji Maduddin tidak sedang galau. Sekali lagi, Kiai Haji Maduddin sedang tidak galau. Sekali lagi, Kiai Haji Maduddin sedang tidak galau. Sekali lagi lah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara saya Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Maduddin Al-Bantani yang sekarang namanya lagi tenar baik di semua media. Sebelum saya memberikan nasihat atau masukan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Maduddin Al-Bantani, saya teringat sebuah hikayat yang menarik ketika Fir'aun laknatullah alaih. Kita tahu bagaimana Fir'aun begitu amat durjananya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak tanggung-tanggung Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, dan masih banyak lagi kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Singkat cerita, ketika Fir'aun mau bertobat karena dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini sudah keterlaluan, maka dia panggil asistennya atau orang yang terdekat dari Fir'aun, yaitu yang bernama Haman. Ketika Haman datang, diceritakan kepada Fir'aun bahwasanya dia ingin bertobat, dia ingin mencabut kembali ucapan-ucapan yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, dan dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa reaksi daripada Haman? Haman mengatakan, hai Fir'aun, jangan kamu bertobat, karena kalau kamu bertobat, kamu akan hancur nama baikmu, dan kamu akan dilecehkan oleh masyarakat Mesir pada saat itu, dan kamu tidak punya harga diri di hadapan mereka. Maka menurut hemat saya, kata Haman, pertahankan seperti itu. Apa yang pernah engkau lakukan, pertahankan saja, jangan bertobat. Jadi artinya pembisik daripada Fir'aun ini, yaitu Haman, tidak menghendaki daripada Fir'aun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, apa hubungannya dengan Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Saya yakin bahwa sekarang ini beliau dalam keadaan tidak nyaman, beliau dalam keadaan gelisah, beliau dalam keadaan galau. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya banyak mendengar dari ikhwan bahwa profil orang ini adalah orang baik. Aslinya beliau ini orang baik. Nah, jadi ketika beliau mengeluarkan tesis itu awal mulanya tesis. Tapi kemudian sekarang nuansanya sudah berbeda. Beliau berada dalam lingkaran orang-orang yang menjadi provokator dan sekaligus pembenci para habaib. Nah, di sini Al-Mukarram Kiai Imaduddin menjadi dilematis. Sementara hati kecilnya, dan saya yakin bukan 1000%, 1.000.000%, beliau galau, beliau risau dengan statement ini. Tetapi karena orang-orang yang ada di sekitar beliau ini sudah kepalang tanggung membela, menunjukkan loyalitas pembelaannya secara total kepada Kiai Haji Imaduddin, maka beliau sudah tidak bisa lagi berbuat apapun. Nah, oleh karena itu saya coba akan memberikan satu masukan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin. Ketika hati antum sudah merasa tidak nyaman, galau dengan ini, nggak apa-apa. Mungkin pada saat ini ketika antum menghentikan semuanya ini, banyak cacian, makian dan lain sebagainya, tetapi itu masih dalam batas urusan manusia di dunia. Tapi antum akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa antum dicaci maki, dikatakan antum ini dan itu, enggak ada masalah. Itu hanya di dunia. Tapi nanti di akhirat antum akan menjadi seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya hanya memberikan masukan. Tidak ada niat lain, lillah wa fillah. Tujuan saya karena Allah, demi Allah saya memberikan nasihat dan masukan karena Allah. Tidak ada tujuan dan maksud yang lain, karena saya sedikit banyak mengenal sosok beliau. Nah, jadi harapan saya mudah-mudahan Allah berikan beliau istiqomah, kemudian beliau menarik kembali daripada statementnya, kemudian beliau bertobat kepada Allah Ta'ala, dan insya Allah Kiai Haji Imaduddin akan dimuliakan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Itulah sedikit nasihat atau masukan-masukan Al-Fagir kepada beliau. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan pertimbangan.